wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febrian Yuristiana dengan NIM 0501444841 berasal dari UPBJJ Bandung. Pada video ini saya akan menyampaikan laporan praktikum untuk tugas 1 mata kuliah basis data, yaitu membuat Entity Relationship Diagram atau biasa disingkat IRD. Pada tugas 1 ini diberikan sebuah contoh kasus sebagai berikut. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal 1 mata kuliah. Berikut simbol-simbol IRD sebagai referensi pembuatan IRD pada tugas ini. Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka dilakukan tahapan-tahapan pembuatan IRD sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait dalam basis data. Tahapan kedua menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci atau key-nya. Untuk tahapan ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Tahapan keempat menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi, dan tahapan terakhir atau tahapan kelima melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Untuk tahapan pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan entiti. Karena di sini tidak dijelaskan dalam contoh kasusnya entitas-entitas yang pasti, jadi kita identifikasi entitasnya berdasarkan contoh kasus atau studi kasusnya dengan menganalisis setiap kalimat pada contoh kasusnya. Nah, di sini kita cari kalimat yang akan menghasilkan entitasnya. Yang pertama, kalimat mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Nah, dari sini kita mendapatkan 2 entitas, yaitu mahasiswa dan mata kuliah dengan relasi mengambil. Satu lagi. Nah, di kalimat ini kita mendapatkan 2 entitas lagi, yaitu setiap dosen dapat mengajar minimal 1 mata kuliah. Nah, dari sini kita dapat mengambil 2 entitas, yaitu dosen dan mata kuliah. Nah, jadi untuk hasil dari analisis kalimat tersebut kita mendapatkan 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, di sini kita sudah membuat 3 entitas tersebut, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Pada tahapan kedua menentukan atribut atau field. Nah, di sini tidak diberikan dengan jelas atribut-atribut dari kasus tersebut. Jadi kita menentukan atributnya berdasarkan penalaran sehari-hari. Untuk atribut dari entitas mahasiswa ada NIM dan nama mahasiswa. Untuk atribut dari mata kuliah ada MK dan nama mata kuliah, dan untuk dosen ada NID atau nomor induk dosen dan nama dosennya. Berikut untuk pembuatan IRD-nya. Nah, di sini entitas mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. NIM di sini sebagai primary key dari entitas mahasiswa. Di entitas mata kuliah ada 2 atribut juga, yaitu kode MK dan nama MK. Untuk yang pertama, kode MK itu sebagai primary key dari entitas mata kuliah, dan entitas dosen memiliki atribut NID dan nama dosen. NID di sini sebagai primary key dari entitas dosen. Atribut di sini ditentukan secara rasional berdasarkan fungsi dari masing-masing entitas tersebut. Untuk tahapan ketiga yaitu menentukan matrik relasi.
Matrik relasi memungkinkan antara setiap entiti. Cara membaca matrik relasi tersebut adalah dari kiri ke kanan. Nah, di sini kita bisa baca entiti dari kiri ke kanan. Contoh yang pertama yaitu mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Jadi di sini kita mendapatkan relasi yaitu meregistrasi. Dan yang kedua contohnya mata kuliah dengan dosen, entitas mata kuliah dengan dosen. Nah, di sini mata kuliah diajarkan oleh dosen. Di sini kita juga mendapatkan relasi yaitu diajarkan. Nah, di sini hasil dari pembuatan tahapan ketiga yaitu relationship, yaitu ada meregistrasi, mengajar, dan diregistrasi. Untuk tahapan keempat yaitu menentukan derajat relasi. Tahapan keempat ini yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas harus memahami kasus antara entiti, apakah antar entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, berikut ringkasannya. Untuk poin A, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Untuk poin B, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah MN atau banyak ke banyak. Untuk poin B, dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak atau satu dengan M. Nah, berikut untuk pembuatan IRD-nya. Nah, di sini entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah dihubungkan atau direlasikan dengan meregistrasi. Karena tadi sudah dijelaskan dari mahasiswa ke mata kuliah yaitu banyak ke banyak dengan simbol berikut. Nah, setelah itu dari mata kuliah ke dosen kita mendapatkan relasi mengajar. Mengajar di sini dengan dosen dengan mata kuliah ini satu ke banyak. Jadi simbolnya seperti ini. Nah, hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Hasilnya adalah mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah atau minimal satu mata kuliah. Poin B, dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajarkan oleh satu dosen. Itu untuk tahapan nomor 4. Untuk tahapan nomor 5 yaitu melengkapi himpunan entitas. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Nah, di sini kita akan menentukan atau menambahkan relasi di luar entitas-entitas yang tadi. Nah, kita ambil dari contoh yang tadi, jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Nah, kita coba lihat untuk pembuatan IRD tahapan keempat seperti ini, dan ini untuk hasil akhirnya di tahapan kelima yaitu melengkapi himpunan entitas. Nah, di sini ada penambahan, saya berikan warna untuk membedakan penambahan dari hasil akhir tersebut. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan primary key dari setiap entitasnya. Nah, kita membuat entitas registrasi MK. Nah, di sini kita memiliki atribut NIM dari primary key dari entitas mahasiswa dan kode MK dari entitas mata kuliah. Nah, di sini untuk hasil akhirnya
Hasil dari praktikum ini yaitu berupa IRD yang menggambarkan relasi antara entitas mahasiswa, mata kuliah, dan entitas dosen. Demikian video laporan praktikum tugas 1 mata kuliah basis data. Semoga video ini dapat menggambarkan terkait pembuatan IRD. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.